Halo guys, selamat datang lagi di channel gua Glenn Juliver dan gua kena COVID. Yeah. Ring 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 banana phone. Ring 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 banana phone. Oke, sorry. Ya, jadi gue sebenarnya udah mau bikin video ini dari beberapa hari yang lalu. Dari hari kedua gue kena COVID, gue positifnya. Cuman masih drop banget waktu hari pertama ke kedua. Ke hari kedua itu masih kayak drop gitu. So ya, jadi akhirnya video ini aku buat. Jadi aku, bukan cuma aku yang COVID, aku, Rusandi dan Yanto juga kena COVID. Ini kayak lebih ke update aja, story time, ngasih tau apa yang terjadi sebenarnya. Tapi sebelum itu ayo kita masuk ke tempat komputer dulu. Bentar ya. Jadi gue mau cerita sedikit kronologinya gimana ya. Jadi ceritanya awalnya itu tanggal 28 September gue dan Rusandi dan Yanto ketemuan di rumah gue karena kami mau syuting. Jadi kami syuting dong, lanjut syuting beberapa video, syuting and then done. Selesai, kami pulang, and then terus for some reason kan seharusnya tanggal 28 syuting, tanggal 29 itu video harus diupload karena deadline. Jadi gue chat Rusandi dong, Rus, mungkin bisa ditaruh di sini WA-nya. Gue tanya, Rus, gimana? Videonya udah jadi belum kan? Rusandi yang ngedit. Sorry kok suara gue masih bindeng ya, masih positif ya. Gue tanya dong ke Rusandi, Rus, video udah belum? Gimana nih? Kan deadline. Terus dia kirim ke gue, crack foto. Foto dia demam 38 derajat kalau nggak salah ya. Iya kalau nggak salah segitu. Berarti dia sakit. Gue masih kayak nggak mikir aneh-aneh. Gue pikir, oh oke, Rusandi sakit. Oke, berarti nggak bisa upload. Ya udah, santai dong. Lanjut, itu kan tanggal 29 gue chat Rusandi. Lanjut ke tanggal 30, gue tanya lagi udah sehat belum segala macam. Rusandi bilang belum, segala macam masih drop lah, masih drop. Ya gue juga masih nggak mikir apa-apa ya. Gue kira ya Rusandi ya lagi imunnya lagi turun aja, lagi nggak fit aja kan. Udah lanjut. Masuk ke tanggal 1, ada yang aneh di tanggal 1. Mendadak di tenggorokan gue guys, ada kayak, aduh kalian tahu nggak sih kalau kalian bangun tidur terus kayak ada dahak yang kayak keras-keras gitu ya, harus kayak wow, baru ngerti nggak sih, harus wow. Tahu kan apa yang gue bicarain yang pagi-pagi bangun wow, tahu kan? Nah kalian gue ngerasa ada kayak gitu di tenggorokan gue wow, keluar tuh dahak, tapi masih ada terus yang nyangkut sampai dahaknya udah nggak ada, udah gue wow sampai habis, masih aja tetap ada yang ganjel. Itu yang aneh yang pertama. Jadi bukan kayak radang tenggorokan, beda, kayak ada yang ganjel aja di tenggorokan lu. Oke, ya udah selesai, gue lanjutin hari gue dong. Gue ketemu VS segala macam, pergi makan. Nah siangnya mendadak gue kayak nyeri badan. Terus gue napas tuh kan, tahu kan kalau napas kalian tuh anget banget, kalian tahu kan? Tapi gue pegang badan nggak demam, tapi napas gue tuh panas banget dan masih ganjel ya, masih ada yang ganjel, yang kwauknya itu masih ganjel ya. Dan akhirnya kayak oke, something wrong. Akhirnya gue mulai kepikiran nih, tanggal 28 ketemu Rusandi Yanto, tanggal 29 Rusandi sakit. Terus sekarang tanggal 1 gue sakit. Ada apa ini? Gue masih kayak coba positive thinking. Oh mungkin ya ya memang lagi nggak fit aja hari itu, mungkin cuaca. Terus akhirnya gue telepon Yanto dong. Kenapa gue telepon Yanto? Gue mau make sure ini Yanto sakit nggak. Kalau Yanto sakit juga sudah pasti. Itu sudah pasti kena COVID karena kami bertiga habis bertemu. Gue telepon Yanto. Kring. Yanto, halo Glenn. Kenapa? Tok sehat? Iya sehat. Jadi Yanto tidak ada sakit? Semalam demam sih. Kenapa? Kok nanya kesehatan aku? Kok tahu kayak aku sakit? Gue langsung bilang, Tok kayaknya kita COVID deh. Karena Rusandi sakit di tanggal 29. Gue tanya, lu sakitnya kapan? Tanggal 30. Nah sekarang tanggal 1 gue sakit, Tok. Berarti ini udah pasti, kita bertiga ini udah pasti COVID. Tidak mungkin tanggal 28 kita bertiga bertemu, terus mendadak beberapa hari kemudian kita bertiga sakit. Tuh nggak mungkin. Langsung gue colok, gue beli antigen, colok. And voila. Ini foto yang pertama gue tes positif nih. Ya memang agak ngeblur. Cuman gue nggak yakin kan, mungkin tesnya salah. Gue tes lagi. Tetap makin jelas positifnya. Ya begitu deh. Oke, gue disclaimer dulu. Mungkin kalian ada yang mikir kayak, ih COVID kok lu bercandain guys. No, gue bukan mau bercandain COVID-nya. COVID is a serious illness, penyakit yang berbahaya. Gue cuma mencari hiburan untuk diri gue dari semua kondisi ini, karena gue masih positif sampai sekarang ya. Ini bikin lucu aja lah daripada di menye-menyein kan. Saya aku COVID, Yanto COVID, Rusandi COVID, dan sekarang aku akan telepon mereka bertiga. Let's go. Mana Rusandi? Biar kayak di Bali, Le. Oh, biar kayak di Bali vibes-nya, pakai kacamata ya. Ya, jadi isomannya dianggap lagi liburan gitu ya. Ya.
Rusandi, apa kabar Anda? Baik, baik. Jadi apa gejalanya, Rus? Gejala sekarang sisa apa, Rus? Hidung aku tidak berfungsi. Oh, sama, Rus. Saya tidak bisa mencium juga sekarang. Saya tidak bisa mencium bau. Saya cium minyak kayu putih, saya cium parfum, saya cium makanan basi, tidak ada bau. Sama aku juga gitu. Asli. Terus ada satu lagi nih. Aku kalau makan rasanya itu cuma satu rasa. Misalnya dia dominan asin, ya udah asin doang. Oh, Cuman satu rasa pokoknya. Misalnya aku makan Indomie nih. Indomie kan manis dan asin, ya nggak? Tapi dominan asin kan. Nah, yang aku rasain itu cuma asin ya, nggak ada manisnya. aku kayaknya kayak gitu juga deh. Iya kan, aneh kan makannya tuh kayak, ih kok kayak gini rasanya? Gitu loh. Tapi lumayan lah. Lumayan lah ya, masih ada rasa lah ya. Ya, Cok, dulu kemarin gua makan Indomie pahit anjing, makan Indomie bisa pahit goblok. Hah? Makan Indomie pahit gimana ceritanya, Tok? Komedi anjing, makan Indomie bisa pahit. Literally pahit, lebih pahit, Pak. Sumpah pahit banget anjing Indomie goblok. Tapi gila ya, kita berasa kayak awal-awal Covid nggak sih, syutingnya video call anjing. Ya, Cok, padahal kok sudah 3 tahun anjing. Berasa kayak 2020 nggak sih? Kenanya baru sekarang. Iya ini. Ya Alumni terakhir, Len. kita dapat sisa-sisa ya. Apa yang tuh lagi cari rokok? Nggak boleh rokok dulu, Tok. Kirain. Coba ceritain dari Rusandi deh. Tanggal 29 tuh rasanya gimana, Rus? Pulang syuting, aku tidur. Pagi pulang. Jam 4 subuh. Menggigil. Oh, AC-nya kedinginan, kecilin. Terus aku pakai selimut lah, habis mendingan dong tidur lah. Tidur. Tidur berasa demam. Waduh. Oke. 37 something kalau nggak salah, 375. Oke. Misalkan itu biasa ya lah. Makan di luar segala macam dan tidur lagi juga biasa. Terus Makin lama makin sore makin sakit badan. mau nyeri. Sakit punggung kayak patah, kayak belah dua. Oke. Refleksi apa, Tok? Lu yang Tok pakai topi koboi. Tok, Anda tuh lagi isoman atau liburan anjing? Ya terus akhirnya gimmick loh kan? Ya, Anda gimmick biar tidak kerja ya. Anda pura-pura sakit biar tidak kerja. Berarti salah satu gejala yang paling berat ada di Rusandi ya. Soalnya punggung aku nggak patah, Cok. Bukan masalah bukan demam, masalah aku sakit. Oh ini yang paling parah sih, demam segala macam tidak ada masalah. Oke, berarti yang paling sengsara itu punggung Rusandi patah gitu ya. Oke, Yanto? Jadi itu kan tadi kan sakitnya 29. Nah, itu kan tanggal 29 ada usaha itu kan masih ada push rank tuh. Nah, Rusandi nggak bisa push rank. Aku itu aku siang itu Ngopi, oke. ngopi, tapi setelah ngopi itu makan siang kan, dari makan siang dikit. Nah, terus pas balik, kemarin itu lu nggak makan, sedang tuh agak gemeter. Heeh. Pikir lambung kan, Oke, lambung, ger. sampai jam 11, 12, kok makin parah sakitnya. Mulai agak sakit, agak gelisah, panas nih kalau udah sudah sampai 37. Ingat nggak tanggal 1 aku telepon? Kan ini posisi aku nggak tahu Yanto sakit ya. Aku telepon, Tok, apa kabar? Baik, Glenn. Sehat, Tok? Aku tanya. Padahal aku nggak tahu Yanto sakit. Aku cuma mau nanya aja, make sure, Tok sehat, Tok? Nah, terus Yanto bilang, kok tahu aku sakit? Justru itu tuh aku lagi cross check, Tok. Karena aku mau coba cocok login. Tanggal 29 Rusandi sakit. Tanggal 1 aku sakit. Kalau mau mengkonfirmasi COVID atau enggak, Yanto harus sakit juga dong. Iya dong. Aku tuh mau lihat Tok sehat, Tok beneran sakit. Anjing. Oke, jadi ini kami udah hari ke-5 sama hari ke-6, guys. Rusandi hari ke-7. Jadi kami udah agak segeran lah, makanya bisa bikin video kayak gini. Kalau hari pertama kita bikin kayak gini kayaknya tidak bisa ya. Skip ya. Kalau di awalnya apa jatuh dari tangganya? Aduh, kok tidak jatuh, Tok? Oke, udah. Itu aja sih, aku cuma mau menginterview experience kalian. Oke, bye-bye. Ya, jadi begitulah guys ya.
Jadi kronologi singkatnya kayak gitu. Oke. Sekarang sekarang tanggal 6. Gua positif tanggal 1. Berarti ini hari ke-5, hari ke-6. Ya, begitulah ya. 5 kali 24 jam berarti hitungannya. 5 jalan ke 6 deh. Yaudah. Gua belum tes hari ini. Jadi gua tiap hari tes antigen, mau tahu aja gitu. Jadi gue tunjukin ya. Oke. Ini hari pertama gua tes. Kalian bisa lihat agak puder udah ya, karena ini udah beberapa hari. Tapi di bawahnya kelihatan tuh ada garisnya ya. Ini hari pertama, ini hari kedua gua tes masih positif. Hari ketiga masih positif. Hari keempat kemarin masih positif. Sekarang gue mau tes untuk hari ini. So ya, tunggu, gue ambil swab testnya dulu. Oh ya, by the way gue lupa ngomong. Vanessa kan ketemu gue tuh tanggal 29 pun ada VS kan. Tanggal 28 waktu syuting pun ada VS kan. Jadi akhirnya VS pacar gue kena juga di tanggal 2. Dia positif di tanggal 2 dengan gejala yang hampir persis kayak gue. Ada yang ganjel di sini. Covid pertama kali muncul di Indo tuh kapan sih? Bentar ya. Kasus pertama Covid di Indonesia 2 Maret 2020. Berarti setelah 2 tahun lebih, setelah 2,5 tahun lebih Covid muncul di Indo, akhirnya saya terkena Covid. Sudah berhasil mencegah selama 2,5 tahun, akhirnya jebol juga ya guys ya. Ya udahlah. Cuman pokoknya buat kalian semua harus tetap jaga kesehatan ya guys ya, karena Covid masih ada. Gue juga sempat mikir kayaknya udah gak ada deh. Masih ada. Saya bentar, gue ambil swab test dulu. Oke, ayo kita tes. Pencolokan. Oke, here we go. Sorry, bersihin gue emang maco. Ini harus di kayak giniin selama 1 menit sampai 2 menit kurang lebih. Terus kita teteskan ke sini. Let's go. Oke, kita tetesin dan kita tunggu. Naik nggak dia? Oh, naik. Jangan ada guys, jangan ada guys nih. Boleh habis. Jangan. Kayaknya negatif guys. Kayaknya negatif. Ayo, kak. Kayaknya negatif ya. Oh yeah. Iya. Dia kok positif guys. Waktu dia naik awal di sini udah kelihatan ada kayak segaris tipis gitu. Oh my god, negatif. Oh. Cuman ya untuk make sure kita tunggu 15 menit. In the meantime, ini udah hari kelima sih. Memang gue udah gejalanya sisa kayak pilek doang, masih kayak ada ingus, dahak segala macam. But yeah, I think it's negative. Karena nggak ada garis dari awal. Dia di awal tuh memang pas dia naik yang awal tuh langsung ada garis biasanya kalau positif. Dari kemarin kayak gitu gue. Stop. Oke, gue mau sharing sedikit nih guys. Semenjak gue Covid kan gue nggak mandi tuh. Ya gimana mau mandi kan lagi sakit. Jadi gue full kayak cuci muka, gosok gigi doang gitu, nggak keramas, nggak cuci badan, nggak lap juga, mager aja karena lagi sakit. Gue mau share ke kalian sedikit bersih rutin glanduliver selama Covid ini. So ya, let's go. Oke guys, jadi gue itu cuci mukanya pakai Scarlett Brightening Facial Wash. Jadi gue suka banget nih, itu bikin kayak glowing, mencerahkan. Dia ada vitamin E, ada glutathione, aloe vera, rose petal. Jadi ya udah gitu ya, mencerahkan gitu. Jadi ayo kita cuci muka. Ini kalian kayak tuang aja ke tangan, dibusakan di tangan, diding. Cuci muka deh. Pas udah cuci muka, bilas deh. Oke, gue baru selesai cuci muka pakai Scarlett Brightening Facial Wash. Jadi gue ada 2 guys, gue ada dua cuci muka, bentar. Nah, gue juga ada yang facial wash yang Acne Series punya. Jadi kalau lagi banyak nih jerawat muncul, gue pakai ini. Kalau lagi nggak ada jerawat, pakai yang brightening biar glowing. That's it. Itu hal-hal yang gue lakukan untuk membersihkan diri selama Covid. Bye-bye. So ya guys, itu aja vlog update dari gua dan Rusandianto. Gue cuma mau share ini ke kalian. And ya, thank you so much buat kalian udah nonton dari awal sampai habis. Thank you buat doa-doa kalian juga di Instagram gua. Instagram gua ada di sini. Thank you udah DM, udah ngasih saran juga harus ngapa-ngapain. Thank you banget. I love you all. Ngerasa kayak ada keluarga yang jauh gitu yang ngasih saran banyak banget, yang care. I know it's cringe, tapi yeah, it is what it is. And yeah, don't forget to leave a like, share, comment, dan subscribe atau berlangganan, cause this too will end. Peace out. Jaga kesehatan guys. Bye bye. By the way, gue kena prank.
masih ada tuh pudar-pudar dikit garis di bawahnya. Masih positif gua.